Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini belajar online baru pertama kali ketemu sama Bunda Tika ya, setelah terima rapor. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hubungan antar garis. Sebelum kita belajar tentang hubungan antar garis, Bunda mau kalian siapkan bukunya dulu. Buku paketnya, buku paket Erlangga, buku tulis, pensil, dan penggaris. Sudah? Nah, sebelum kita belajar, mari kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa siapkan air minum di sebelah kalian. Jadi kalau kalian haus, langsung ambil minumnya untuk diminum. Oke, sekarang kita mulai. Kemarin Bunda sudah menjelaskan tentang hubungan antar garis. Hari ini Bunda akan menjelaskan tentang sudut yang dibentuk antara dua garis sejajar yang dipotong oleh garis. Sebelumnya Bunda mau review tentang hubungan antar garis kemarin. Jenis-jenis garis, masih ada yang ingat jenis-jenis garis? Nah, jenis garis ini namanya garis apa? Benar sekali, ini namanya sinar garis. Sinar garis itu diawali oleh sebuah titik, kemudian ujung yang lainnya itu panjangnya tidak terhingga. Masih ingat ini sinar garis? Jangan lupa ya. Kemudian ada lagi ini, namanya apa ini? Ada yang tahu? Ini adalah ruas garis. Ruas garis kemarin adalah garis yang dibatasi oleh dua titik di kedua ujungnya. Diingat ya, ruas garis atau segmen garis. Yang ketiga ini namanya ada garis lurus. Garis lurus itu yang di kedua ujungnya itu bisa diperpanjang sampai tak terhingga. Nah, ini ada garis lurus apa yang bentuknya mendatar dan tiduran? Ya, yang mendatar dan tiduran ini namanya garis datar horizontal. Ingat, garis lurus horizontal. Kemudian kalau Bunda balik, bentuknya seperti ini, tegak dan berdiri. Ini namanya garis lurus vertikal. Sudah ingat? Oke, itu adalah jenis-jenis garis. Ada berapa tadi? Ada 3 ya? Ya, ada sinar garis, ada ruas garis, dan ada garis lurus. Garis lurus dibedakan menjadi 2. Garis lurus horizontal dan garis lurus vertikal. Nah, setelah itu, setelah jenis-jenis garis, Bunda menjelaskan tentang hubungan antar garis. Ada yang ingat hubungan antar garis? Nah, hubungan antar garis itu adalah hubungan antara dua garis. Tidak bisa ya kalau hubungan itu garisnya cuma 1. Oke, misal Bunda punya contoh 2 garis. Ini garis A, ini garis B. Kalau Bunda bentuk seperti ini namanya hubungan apa antara dua garisnya? That's right, benar sekali. Garis sejajar. Oke? Garis sejajar itu jika kedua garisnya ini diperpanjang, itu tidak akan berpotongan. Paham? Oke. Kemudian yang kedua, ketika Bunda punya 2 garis, Bunda letakkan seperti ini. Ini namanya 2 garis yang berpotongan. 2 garis yang berpotongan itu adalah 2 garis yang berpotongan di satu titik. Oke. Nah, garis yang berpotongan itu ada jenisnya. Salah satunya itu adalah garis yang berpotongan tegak lurus. Ini tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat. Ingat, yang berpotongan tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Kemudian yang ketiga ada lagi hubungan antar garis, yaitu garis berhimpit. Bagaimana garis berhimpit itu, Bunda? Garis berhimpit itu adalah garis yang menangkal seperti ini. Kelihatannya satu garis, padahal di sini ada 2 garis. Ini berhimpit. Maka itu disebut hubungan 2 garis yang saling berhimpit. Paham?
Oke, lanjut lagi. Coba Bunda tanya ke kalian, kalau misalnya Bunda punya gambar seperti ini namanya hubungan garis apa? Ya, benar. Ini namanya hubungan garis sejajar. Jadi garis sejajar ini bentuknya bisa seperti ini atau bisa lurus seperti ini. Yang penting jarak antara kedua garisnya ini sama. Oke? Yang panjangnya ini berbeda tidak apa-apa. Yang penting jarak antara kedua garisnya ini adalah sama. Itu yang namanya garis sejajar. Nah, kemudian yang ini tadi apa? Yang gambarnya seperti ini. Berpotongan. Ya, pintar sekali kalian ya. Ini namanya dua garis yang saling berpotongan. Yang kedua, garis perpotongan. Nah, yang ini namanya garis berpotongan tegak lurus atau siku-siku. Lihat di sini membentuk sudut siku-siku. Bisa kalian ukur kalau kalian di rumah punya penggaris segitiga seperti ini. Nah, penggaris siku-siku bisa kalian ukur di sininya. Kalau dia sesuai dengan penggarisnya, maka itu disebut garis berpotongan siku-siku atau tegak lurus. Nah, yang terakhir ini namanya garis hubungan dua garis yang berhimpit. Lihat, terlihat seperti satu garis bukan? Padahal ini adalah dua garis yang saling menempel atau berhimpit. Sudah paham antara jenis-jenis garis dan hubungan antar garis? Jangan lupa untuk membedakannya ya. Kemarin ada yang sempat salah untuk mengisi yang hubungan antar garis. Kalian kebanyakan mengisinya dengan jenis-jenis garisnya. Kalau hubungan antar garis itu yang ada dua garisnya tadi. Oke. Nah, selanjutnya Bunda akan menjelaskan tentang sudut yang dibentuk antara dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis. Bunda akan gambar dua garis yang saling sejajar. Sebelum itu Bunda akan menjelaskan kalian tentang jenis-jenis sudut. Ada yang tahu jenis-jenis sudut apa aja? Yang di atas ini namanya sudut lancip. Sudut lancip itu bila kalian ukur sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Kurang dari 90 derajat. Bisa kalian mengukur pakai penggaris busur. Kalau kalian punya penggaris, Bunda selalu ya mengingatkan kalian untuk membawa penggaris ketika pelajaran matematika. Ujungnya kalian letakkan di garis tengah ini. Kalian letakkan di sini. Nah, garis yang bawah itu mengarah ke angka 0 yang di bawah. Berarti kalian ukur garisnya ini menurut angka yang di bawah ini. Ini lihat ada 20 derajat. Maka sudut ini sudutnya besarnya 20 derajat. Bisa kalian tulis 20 derajat di sini. Ini namanya sudut lancip. Yang kedua, ini ada sudut siku-siku. Bisa kalian buktikan ya, diukur sendiri di sini. Letakkan ujungnya di tengah yang penggaris, namanya ini penggaris busur. Kalian letakkan. Nolnya mengarah yang di sini. Nah, dilihat ini pas 90 derajat. Maka ini namanya sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Yang terakhir ada yang namanya sudut tumpul. Sudut tumpul itu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Bisa kalian buktikan, diukur di tengah. Nolnya di sini. Nah, lihat angka yang di dalam. Ini angkanya 130. Berarti besar sudutnya adalah 130 derajat. Sudah bisa cara mengukur sudut? Pakai penggaris busur. Ingat, penggaris apa ini namanya? Penggaris busur. Selanjutnya, Bunda akan menjelaskan tentang dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Sudut-sudut apa saja yang bisa terbentuk? Coba kita lihat ya. Nah, lihat. Ini namanya dua garis yang sejajar tadi. Kemudian Bunda potong dengan satu garis.
memotong sebuah garis? Benar, ada 8 sudut. Mana saja? Misal Bunda beri nama ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C, ini sudut D, ini sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Ada berapa sudut? 8 sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudut-sudut yang terbentuk ini ada yang namanya 4 jenis sudut. Yang pertama itu ada yang namanya sudut-sudut sehadap. Sudut-sudut sehadap itu besarnya sama. Sehadap itu artinya yang menghadapnya sama arahnya. Misal kalau misalnya Bunda hadap ke kiri, kalian hadap ke kiri, itu artinya sehadap. Kalau sudut ini, mana yang sudut sehadap? Coba dilihat. Yang hadapnya sama. Nah, ini sudut A dengan sudut E. Itu namanya sudut sehadap. Dia menghadap ke bawah dan sudut E juga menghadap ke bawah. Berarti besarnya sama, itu antara sudut A sama dengan sudut E. Ada lagi yang sehadap di sini? Ada. Yang mana coba? Nah, benar sekali. Di bawah juga sehadap ini yang sini. Sudut C dengan sudut G. Dia menghadapnya ke atas. Sama, berarti besarnya juga sama. Sudut apa tadi? Sudut C sama dengan sudut G. Ada lagi yang sehadap? Oh, ada lagi. Yang mana? Nih, sudut B dengan sudut F. Berarti sudut B dan sudut F itu besarnya sama. Sudut B sama dengan sudut F. Ada lagi? Ada. Yang terakhir ini sudut sehadap. Sudut H sama dengan mana? Iya, sudut D. Menghadapnya sama, berarti besarnya juga sama. Sudut H dengan sudut D. Paham sudut-sudut sehadap? Belum paham? Coba nanti bisa kalian lihat lagi dan diputar lagi video Bunda tentang sudut-sudut yang sehadap. Kemudian yang kedua ada yang namanya sudut-sudut bertolak belakang. Nah, kalau sudut-sudut yang bertolak belakang itu artinya sudut-sudut yang berlawanan atau saling menabrak. Misal kalau Bunda gambar sudutnya seperti ini. Nah, saling berlawanan. Bisa kalian lihat di sini mana saja sudut yang berlawanan? Yang kedua, sudut-sudut bertolak belakang. Itu yang mana saja? Yang seperti ini bentuknya. Kalian lihat? Ya, di sini ada sudut A. Kalau sudut A berarti dia bertolak belakang dengan sudut apa? Berlawanan dengan sudut apa? Ya, sudut D. Yang bertolak belakang ini sudutnya juga besarnya sama. Berarti sudut A itu sama dengan sudut D. Nah, ada lagi yang bertolak belakang di sini? Ada. Sudut C bertolak belakang dengan sudut B. Nih lihat kalian berpotongan di sini. Sudut C dengan sudut B. Berarti besar sudutnya sama, yaitu sudut C sama dengan sudut B.
Ada lagi yang di sini bertolak belakang, yang bawah ya. Ya, ada sudut H. Coba kalau sudut H itu bertolak belakangnya dengan sudut apa? Nah, dengan sudut E. Jadi sudut H sama dengan sudut E. Satu lagi yang bertolak belakang, ketemu? Pintar sekali. Yang sudut G itu bertolak belakang dengan sudut F. Berarti besarnya sama. Sudut G itu sama dengan sudut F. Sampai sini paham? Sudut bertolak belakang. Yang ketiga ada yang namanya sudut-sudut dalam berseberangan. Jadi kalau ada garis sejajar seperti ini dipotong oleh satu garis, itu ada dua bagian, yaitu bagian dalam itu antara dua garis sejajar ini dalam, kemudian bagian luar itu yang di atas dan di bawah garis sejajarnya. Paham? Dalam dan luar. Kemudian kalau sudut-sudut dalam berseberangan itu kalian lihat dalamnya. Yang di dalam sini. Yang di dalam berarti ada yang namanya sudut C, D, E, dan F. Kalau berseberangan artinya dia terpisah oleh garis, ya. Terpisah oleh garis, maka yang besarnya sama itu sudut E dengan sudut D. Sudut E dengan sudut D. Ini dinamakan dalam berseberangan. Sudut E dan sudut D. Sudut E sama dengan sudut D. Ada lagi? Ada, yang di dalam masih ada sudut C dengan sudut F. Itu besarnya sama. Sudut F dan sudut C. Itu juga dinamakan sudut dalam berseberangan. Ada sudut C sama dengan sudut F. Nah, diingat ya, kalau dalam itu berarti kalian melihatnya di bagian dalam garis sejajarnya. Kalau di luar berarti kalian lihat di bagian luar. Paham? Yang terakhir ada namanya sudut luar berseberangan. Luar berseberangan berarti kalian lihatnya yang mana? Bagian yang luar. Benar sekali. Bagian yang luar dari garis sejajar ini berarti kalian menemukan berapa sudut? 4 sudut. Ya, sudut A, sudut B, sudut G, dan sudut H. Lihat, yang berseberangan, yang terpisah oleh garis dan letaknya di atas dan di bawah. Misal Bunda minta cari pasangan yang sudut A untuk luar berseberangan, berarti dia sama besar dengan sudut yang mana? Yang luar? Iya, sudut H. Berarti sudut A sama besar dengan sudut H. Bisa kalian tulis sudut A sama dengan sudut H. Kemudian ada lagi yang di luar berseberangan? Ada. Coba kalau misalnya Bunda minta cari tahu pasangan sudut G untuk keluar berseberangan, berarti pasangannya yang mana? Yang belum? Yang di luar? Yang sini luar? Ya, sudut B. Berarti sudut B sama dengan sudut G. Sudah paham apa yang Bunda jelaskan tadi? Jadi ada berapa sudut? Macam-macam sudut yang bisa dibentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Iya, ada 4. Sudut-sudut sahadab, sudut-sudut bertolak belakang, sudut-sudut dalam berseberangan, dan sudut-sudut luar berseberangan. Kemudian untuk tugas seperti biasa ya, bisa kalian buka buku paket Erlangganya di halaman 140 ya. Kalian kerjakan cukup yang B saja, nomor 1 sampai 5. Oke? Diingat ya, tugasnya halaman
140 nomor 1 sampai 5 bagian B saja. Oke. Sekian dari Bunda. Kalau misalnya kalian masih belum jelas atau ingin melihat penjelasan lagi, di sini juga di buku ada barcode tentang penjelasan materi tersebut. Bisa kalian scan, minta bantuan ayah dan bunda di rumah, bisa kalian scan dan bisa kalian pelajari kembali tentang sudut-sudut yang dibentuk tadi. Oke, sekian dari Bunda. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.